ini sangkaan pada saya sebenarnya apa? Oke. Dan predicate crime-nya apa? Kalau tadi Bu Yenti mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang ini adalah follow up crime, Ya. pertanyaannya predicate crime atau tindak pidana asalnya apa? Masih di Satu Meja The Forum, Bu Yenti, saya melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Kalau tadi soal penahanan di KPK dititipkan persisnya, terus kemudian ada yang lebih ingin saya tanyakan adalah sebagai pakar hukum TPPU, sebetulnya apa sih yang harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung, tantangannya apa sih dalam kasus yang disangkakan kepada ex-Jampisus Febri Adriansyah? TPPU itu kan memang suatu tindak pidana yang punya karakteristik khusus dibanding semua tindak pidana di seluruh dunia even ya. Bahwa ketika kita bicara TPPU itu kita bicara double crimes. Artinya baru ada TPPU kalau ada kejahatan asal. Bahkan ada yang bilang tindak pidana lanjutan ya Bu ya? Iya, jadi sebagai follow up crimes. Oke, follow up crimes. Artinya tidak mungkin ada TPPU tanpa ada kejahatan asal karena TPPU itu bicara dirty money, berbicara tentang hasil kejahatan asal. Maka secara kronologis kejadian ya, itu pasti ada kejahatan. Misal dalam hal ini langsung aja ya, ada korupsi, kemudian habis korupsi hasil korupsi itu ngalir. Kan artinya di sini ada peristiwa ada korupsi dan kemudian ada peristiwa mengalirkan uang hasil korupsi. Di Pak Febri di kasus ini yang kita dengar dari kepolisian sejak awal itu adalah langsung tersangkakan dari 3 korupsi dan TPPU. Ya, kasus Asabri, Krakatau Steel dan pendistribusian suplai batubara ke PLN. Ya, dan TPPU. Sudah langsung, artinya bagi penyidik asal, penyidik atas tipikor itu, Kortas tipikor ya itu pasti sudah punya alat bukti itu masing-masing punya dua alat bukti. Kejahatan asalnya dari 3 korupsi ini minimal 2 alat bukti dan dari 3 kejahatan korupsi ini juga TPPU-nya pasti banyak sekali. Salah satunya kan ini, ya kan? Dan untuk TPPU ini juga ada 2 alat bukti. Sehingga di pasal 75 Undang-Undang TPPU itu tidak dicabut ya. Yang dicabut hanya deliknya aja ya, pasal 2, 3, 4, 5 dipindah ke KUHP. Tapi ketentuan lain tetap. Itu dikatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk tindak pidana pencucian uang, maka penyidik tindak pidana asal, penyidik yang pertama menyidik korupsi itu menggabungkan. Sehingga mereka langsung mention bahwa yang bersangkutan ini. Menurut Bu Yenti, ketika kejaksaan menerapkan pasal TPPU dan menersangkakan Jampitsus itu salah atau tidak secara prosedur? Kan sudah disebutkan. Menurut saya, kalau saya sih berpijaknya pada dari kepolisian dulu ya, karena sudah diambil alih. Dan sudah dilimpahkan kan akhirnya kan. Kita bicara sekarang sudah dilimpahkan kan Bu? Gitu. Dilimpahkan ya. Sudah diserahkan lah, sudah diserahkan ke penanganannya. Diserahkan dengan paksaan. Dengan 3 sprindik dan. Saya juga saya juga sama. Saya merasa ini pasal 10 tadi harusnya itu diambil alih oleh KPK. Jadi KPK juga jangan menunggu diserahkan. Harusnya KPK itu mengambil alih karena ada ide suatu negara yang mempunyai penyidik tindak pidana korupsinya 3 itu hanya Indonesia. Dan itu ada badan semacam KPK itu. Itu idealnya Bu, tapi sekarang kan yang kita hadapi adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oh iya, tapi seharusnya itu kan ada ketentuan yang hanya dimiliki oleh KPK. Pasal 10 itu adalah bahwa dalam hal tertentu KPK yang sedang menangani kasus bisa menyerahkan atau KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh 2 temannya yang tadi. Maka ketika ditanyakan kepada saya, kejaksaan kemudian menyatakan bahwa ini sudah ada sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU karena dari tas tipikor pun sudah ada itu. Sudah ada 2. Jadi saya pikir ya tidak mungkin ya penyidik kepolisian itu penyelidikannya nggak betul-betul mendalam itu tidak mungkin. Anda mau bilang terlalu gegabah polisi. Terlalu gegabah karena ini kan dia udah tahu ya, bahkan yang mau digeledah rumah siapa, yang mau ditersangkakan siapa tuh pasti udah tahu. Dan kira-kira penyelidikannya sudah lama ya Bu? Pasti lama. Pengintaian lah bahasanya. Ya memang penyelidikan ya, karena Indonesia membedakan investigation itu antara penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kalau negara-negara lain satu hal, investigation itu, investigator itu ya memang menyelidik dan sidik. Jadi dalam hal itu ini waktunya bisa lama ya Bu? Waktunya lama, tapi menyampaikannya waktu dinyatakan bahwa ada peristiwanya,
Dan kemudian ada tersangkanya itu memang sudah sangat mendalam sehingga ini agak cepat. oke. Nah, saya kira cara kerja kepolisian sudah seperti ini, dan kejaksaan awalnya kan juga masih malu-malu, Ya. nggak mau bilang begitu, belakangan bilang begitu. Oke. Kalau saya mengatakan bahwa ya memang itu yang Ya. sudah disiapkan dan sudah ada bukti. Saya ke Bung Febri. Bung Febri, klien Anda kan mengatakan pada saat mau masuk ke mobil tahanan mengatakan ini zolim, tidak pernah di Kejaksaan Agung seperti ini, belum ada bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka, tapi dilakukan bahkan ditahan. Tapi saya ikut saja pimpinan. Gimana menurut Anda? Agar jernih, karena Ya. tugas saya kan menjernih. Iya. Agar Bahkan disebut kriminalisasi kan? Agar jernih nih hukumnya, perlu saya clearkan dulu. Sprindik yang terbit dari data yang kami dapatkan dari Kejaksaan, di Polri itu ada 3 sprindik. Ada batubara, tadi disebut Bu Yenti, yang kedua Asabri, Asabri, terkait Asabri, kemudian Krakatau Steel. Krakatau Steel. Banyak orang berpikir penetapan tersangka untuk 3 sprindik itu. Saya ingin katakan di sini itu tidak benar. Yang benar adalah penetapan tersangka hanya 1, yaitu salah satu sprindik terkait dengan Asabri. Hanya Asabri. Itu di Polri ya. Oh, dari Kortas. Polri di Kortas. Nah, kita geser nih. Ini perkara kan sudah di Kejaksaan Agung. Kita nggak mundur lagi ke belakang. Diserahkan penanganan. Sudah diserahkan, dilimpahkan apapun terminologinya. Sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik, surat perintah penyidikan umum. 1, saya nggak tahu karena nggak diperlihatkan terkait apa persisnya. Salah satunya adalah indikasi TPPU. Jadi 2-nya ini masih agak gelap nih. Apakah Itu ini yang Anda sebut ke media sebelumnya tidak jelas itu abu. itulah. Jadi ada zona abu-abu yang tidak cukup clear dalam proses penegakan hukum ini. Tapi yang clear adalah pada saat saya mendampingi hari Jumat kemarin itu pemeriksaan sebagai saksi dalam indikasi tindak pidana pencucian uang. Pada pukul 19 malamnya kemudian penyidik mengatakan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi awalnya dipanggil sebagai saksi, kemudian pukul 19 ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di KPK itu nggak pernah kejadian ya, Pak Saud. Oh, nggak ada sprindik umum yang masih kosong, belum ada statusnya. Setahu saya nggak ada. Kalaupun orang dipanggil saksi, pulangnya sebagai saksi. Oke. Nggak ada di tengah-tengah kemudian jadi tersangka. Tapi oke lah, ini proses di Kejaksaan kan. Pukul 19 ditetapkan sebagai tersangka. Langsung diberikan surat penahanan. Ya. Jadi informasi yang benar berdasarkan dokumen dan data adalah penetapan tersangka indikasi pencucian uang itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk 1 perkara. Nah, ini kan harus clear dulu. Lalu kenapa Pak FA menyampaikan beberapa hal setelah proses penahanan di hari Jumat hampir tengah malam minggu lalu gitu. Ya. Ketika proses pemeriksaan setelah pukul 19 itu ada salah satu hak tersangka yang tidak dipenuhi pada saat itu. Apa tuh? Di KUHP baru itu disebut secara jelas tersangka memiliki hak untuk disampaikan atau dijelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang disangkakan. Jadi tersangka itu harus tahu saya itu dituduh ngapain, melakukan apa, dan melanggar apa. Kenapa ini penting? Semua orang kan bisa jadi tersangka. Kalau tersangka nggak tahu apa yang dituduhkan ke dia nggak bisa menyusun pembelaan dengan baik. Pembelaan ini kan penting, bukan membenarkan tetapi sebagai penyeimbang nih di kewenangan negara yang begitu besar tadi. Itu satu hal. Karena tidak jelas apa yang disampaikan, maka tentu saja konstruksi perkaranya tidak jelas. Ada diskusi yang terjadi pada saat itu ketika ditanyakan satu hal dijawab, kemudian ditanya lagi, ini sangkaan pada saya sebenarnya apa? Oke. Dan predikat crime-nya apa? Kalau tadi Bu Yenti mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang ini adalah follow up crime, Ya. pertanyaannya predikat crime atau tindak pidana asalnya apa? Kenapa ini penting? Karena Undang-Undang 8 tahun 2010 itu mengenal 25 jenis Ya, predikat crime. kejahatan sebagai Kalau salah predikat crime-nya, nggak bisa Kejaksaan Agung menangani. Justru jadi isu besar nanti, nggak bisa pengadilan tipikor memprosesnya.
Nah, pertanyaannya predicate crime-nya mana? Tapi ada juga yang mengomentari terkait dengan perlakuan khusus ini kepada ex Jampitsus pada saat proses penahanan, nggak pakai rompi, nggak diborgol. Ya ini muncullah spekulasi. Oh ini memang ini akan operasi penyelamatan ditaruh di rutan KPK, terus kemudian juga penetapan TPPU juga dianggap memang lemah karena memang dari awal sudah akan bilang mana tindak pidana asalnya belum ada dan ini akan membuat ujungnya secara hukum akan selamat. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa? Ya tentu kita harus melihat nanti perjalanan case ini ujungnya seperti apa itu menjadi penting. Di depan memang akan ada selalu noise ya, akan ada selalu framing, akan ada selalu tanggapan, akan ada selalu perdebatan gitu, baik oleh katakanlah penyelidik ataupun lawyer ataupun tersangka. Itu biasa dinamika kayak begitu. Iya. Yang tidak biasa adalah kalau umpamanya sejumlah katakanlah SOP-SOP yang tidak dipatuhi. Itu akan menimbulkan framing baru. Itu yang saya katakan kepada dia, kalau memang SOP-nya borgol, pakai rompi, ya itu dipakai. Pakai aja ya gitu. Oh, bisa kita bayangkan, kalaupun saya ada di sana 5 orang, saya bilang, saya satu diantaranya, yang 4 orang ini mengatakan, ya udah Pak Saud, udah kasih aja lah, yang penting nanti kan dia ini kan udah ngaku, udah pangsa bongkroan dia ini. Nanti lain kali kita pakein, apalagi gitu. tersangka lainnya Don Rito itu juga sama diberlakukan pakai borgol, pakai. Ya, itu yang saya katakan. Beda dengan yang Itu yang saya katakan kondisi di situasi hari itu kita bisa bayangkan Pak. Orang yang sangat high profile person, aku nggak dalam posisi membela ya, Iya, iya. tapi sedang membayangkan ucapan yang harus disampaikan, Pak hari ini Bapak kami tahan aja itu berat tuh. Bapak harus pakai rompi, Bapak harus pakai borgol lewat di pintu depan gitu. Ini yang kemudian Anda selalu mengatakan yang paling ideal adalah ditangani KPK gitu karena Ya dari awal memang begitu karena memang strict di sana, bahkan bisa kena komisi etik tuh. Siapa yang membawa itu? Kan prosedurnya kan harus pakai borgol dan pakai rompi gitu. Itu yang saya bilang di penegak hukum kita itu kan selalu persoalan-persoalan bagaimana SOP itu dijalankan kan syarat dengan konflik kepentingan. Yang itu yang mungkin kita harus jaga. Dan itu mungkin Febri yang harus juga bisa men-challenge mereka. Ya kan, artinya gini loh, saya beranggap Febri sini men-challenge mereka. Ya kan? sebagai kolega Oh iya dong. berharap. Ya karena begini, kan proses-proses seperti itu kan harus, itu bagian dari hak dan kewajiban gitu. Itu tugasnya Febri kan di situ kan. Yang menurut saya, oke, saya yakin ketika kemudian Febri menerima kasus ini pasti udah yakin lah ini udah nggak sulit lah. Jadi saya menjelaskan ke publik aja bahwa memang pembelaan itu harus dilakukan terhadap setiap orang gitu. Kira-kira gitu Mas. Oke. Bu Yenti melihat ada perlakuan khusus apalagi ini kan dari awal soal TPPU ini kan masih jadi polemik gitu. Di luar juga ternyata pada saat proses penahanannya ada perlakuan yang berbeda dengan tersangka sebelumnya. Saya melihat ada perlakuan khusus ya, apapun alasannya. Bahkan ketika disampaikan bahwa lupa karena sudah malam gitu ya, itu menurut saya itu fatal sekali. Karena bagaimanapun juga kejaksaan itu adalah pihak negara dan kami adalah rakyatnya. Kok bisa seperti itu? Nggak ada lah itu. Kalau Pak Febri mungkin ya, Pak Febri yang ini mungkin ada sih perang batin karena dulu Pak di sana. Febri yang lawyer. Pak Febri yang lawyer tuh perang batin bisa jadi itu ya udahlah itu urusannya dia ya kan, haknya. Tapi di kejaksaan lembaga itu harusnya nggak ada seperti itu. Harusnya kan kita berharap itu penegakan hukum benar-benar ditegakkan dengan tegas dan dengan Supaya nggak ada persepsi integritas. Iya nggak ada. Sebenarnya ada kata yang menarik loh waktu dia menyampaikan itu petunjuk pimpinan gitu. Dia masih merasa Jampitsus dia. Dan di akhirnya kan dia mengatakan bahwa apapun ini putusan pimpinan saya Ya, akan itu merasa dia masih satu tim. Padahal sebenarnya dia Anda membaca bahwa itu masih secara psikologis dia masih ada di dalam padahal bagian dia struktur di situ kejaksaan agung. udah TSK itu kan begitu. Dia harusnya nggak bicara. Maksudnya petunjuk terserah pimpinan penegak siapa? hukum harusnya ngomong gitu. Enggak, petunjuk pimpinan. Dia merasakan gitu, tunjuk Bukan pimpinan hanya- gitu. Pimpinannya siapa? Yang ditunjukkan bukan dia, dia kan yang jadi objeknya kan, subjeknya yang menjadi ini harus ini kan pimpinan yang mengatakan itu, tapi pimpinan itu tentu menyatakan bukan kepada Pak Febri yang saat itu
bukan anak buah lagi gitu. Iya, Ya, itu maksudnya. gitu. Maksud saya gitu. Tapi Pak Febri mengomentari bahwa ini dolim, Ya. saya dikriminalisasi, tapi apapun saya akan ikuti arahan pimpinan gitu. Nggak mungkin juga nggak ngikuti, bukan ya? Nah, kan kita harus Jadi nggak harus bawa terminologi kita itu harus ya? tegakkan juga, tegaskan. Kita harus sampaikan kepada masyarakat apapun ya yang namanya hukum itu ada lex dura septamen scripta. Seperti apapun beratnya hukum, ya itulah. Ayo lakukan. Itu Sejarah harus ujian dipegang kejaksaan betul-betul. Oke. Semua masyarakat pun sehingga tidak terjadi lagi seperti yang di Bali. Coba. Itu tidak boleh seperti itu. Pokoknya hukum ya hukum.